Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and peace be unto you. Welcome back again to our English online class with me Ashari, ngobras ngobrol bareng Ashari. Oke, di mata kuliah Academic Reading and Writing kali ini kita akan membahas tentang effective reading ya. Oke, tapi sebelumnya saya akan mereview the things that we have already studied previously ya. So last week we talked about paragraphs, okay? So paragraphs is the combination of sentences which has main ideas or topic sentence. Jadi yang namanya paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang membahas sebuah topik ya. Kita juga membahas tentang struktur dari sebuah paragraf. Jadi paragraf itu biasanya dimulai, walaupun tidak selalu ya, dimulai dari sebuah topik sentence dan diikuti oleh reasons ataupun juga examples dan juga supporting details dan akhirnya sebuah kesimpulan ya. Dan kita juga bahas beberapa paragraf ya, misalnya tentang biochar ataupun juga charcoal dan juga apa ya, topik bacaan yang dari bidang studi chemistry, tapi itulah dia bahasa Inggris ya. So, when we study English, we learn the language, we learn to use the language, and we learn through the language. Kita bisa belajar melalui bahasa. Jadi hal-hal baru yang kita pelajarin. Oke ya. Kali ini kita langsung aja membahas topik kita hari ini tentang effective reading. Ya, oke, ini dia topik kita untuk hari ini. Judulnya adalah Reading Finding the Suitable Sources. Jadi rupanya memilah dan memilih ataupun juga mendapatkan sumber bacaan yang cocok itu sangat penting dalam yang namanya effective reading itu ya. Oke, ini ada backgroundnya sedikit. Katanya apa? Students often underestimate the importance of effective reading. Katanya mahasiswa itu banyak yang underestimate ataupun juga meremehkan pentingnya dari sebuah effective reading ya. Jadi kalau misalnya adik-adik punya skill tentang effective reading, tentu saja itu sangat penting. Karena apa? Itu bisa eh menghemat waktu, menghemat pikiran dan tenaga ya. Kadang-kadang reading, apalagi reading academic text itu melelahkan, memusingkan ya. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya melakukan effective reading. Jadi kita bisa, katanya nih, kita bisa menemukan sumber bacaan yang cocok dan juga relevan dari topik-topik yang kita bahas. Oke, ini dia tiga dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah examine the most appropriate text type for academic work. Ya, jadi adik-adik mahasiswa itu menggeluti bidang akademis, jadi harus tahu mana jenis teks yang cocok untuk bidang akademis. Oke, yang kedua, explore ways of locating relevant material in the library. Oke, jadi kalau sumber bacaan tuh kalau secara fisik ataupun juga elektronik ya bisa kita banyak temukan di perpustakaan. Oke, perpustakaan kampus kita juga ada ya. Our campus has campus library ya, in potensi utama. Kemudian yang terakhir adalah explain the use of electronic sources. Sekarang informasi begitu gampang kita akses dengan menggunakan internet ya, baik itu berupa website, jurnal dan lain sebagainya. Termasuk juga eh, e-book yang kita pakai untuk mata kuliah academic reading dan writing ini merupakan sebuah sumber pembelajaran yang bisa kita akses secara elektronik. Oke, kita langsung ke slide yang berikutnya ya. Ini ada yang namanya, I'm sorry. Oke, ada yang namanya academic text. Wah, academic text. Ya, jadi em, ini adalah beberapa hal yang adik-adik bisa pertimbangkan, memilah dan memilih teks yang cocok untuk akademis ya. Ini katanya you need to read variety of text type for your course. Adik-adik harus membaca banyak teks akademik untuk mata kuliah. Jadi sangat penting to identify untuk menemukan jenis teks ya yang cocok dan juga
memahami fitur-fiturnya, karakter-karakter dari jenis teksnya. Jadi nggak semuanya juga harus dibaca ataupun juga dipahami. Jadi yang relate aja, yang cocok dan juga yang relevan dengan topik-topik yang sedang adik cari. Ini ada contoh kasus. Katanya you are studying tourism marketing ya. Adik-adik ini taruhlah diibaratkan sedang belajar tourism marketing ya. Marketing itu biasanya berkenaan dengan pemasaran ya, pemasaran pariwisata ya. Jadi adik-adik harus bisa memasarkan industri pariwisata. Kira-kira dari keempat teks ini, yang mana yang cocok untuk jadi bahan bacaan adik-adik ya secara akademis? Ini katanya ada teks, ada suitability, kecocokan. Katanya teks yang nomor satu itu cocok. Karena apa? It summarizes, dia merangkum beberapa penelitian yang relevan. Ingat ya, jadi fitur dari academic text itu biasanya harus yang memuat yang namanya eh, research gitu ya. Jadi juga ada yang namanya citation ataupun juga kutipan-kutipan dari hasil penelitian. Kita lihat saja ya, yang mana nih text one nih? Oke, ini dia text one nih. Coba dilihat ya. Coba adik-adik lihat ya. Text one ini katanya cocok nih untuk topik tadi tourism marketing ya karena dia memuat relevant research dan juga citation. Ya, to promote tourism and market destination, it is important to study the tourist attitude, behavior, and demand. Oke, itu ya pernyataannya katanya. Oke, kemudian di sini ada disebutkan the studies of Levitt 1986 and Kotler and Armstrong 1994 suggest that an understanding of consumer behavior may help with the marketing planning process in tourism marketing. Kita bisa melihat ini ada citasi dari beberapa penelitian ya. Ini penelitian oleh si Levitt, Kotler, and Armstrong yang mendukung pernyataan si penulis ini tentang pentingnya memahami perilaku dari turis. Ya, katanya ini dia, consumer behavior. Ya, perilaku konsumen itu sangat penting dalam pemasaran industri pariwisata. Oke, selain itu ada juga nih kutipan juga dari Swarbrook and Horner dan juga Asad ya tentang bagaimana caranya. Oh ini dia. Customer behavior, lagi-lagi consumer behavior. Oke, perilaku konsumen. Oke, untuk memajukan ataupun juga mendukung penjualan produk pariwisata. Dan ini kesimpulannya, study of consumer behavior necessary for the sake of tourism marketing. Oke, jadi yang namanya kajian tentang perilaku konsumen itu sangat penting ya dalam untuk meningkatkan eh, pemasaran dari pariwisata ya. Jadi seperti apa tuh hal-hal yang diinginkan oleh si konsumen itu yang coba kita jual. Misalnya tadi saya baru saja mengikuti pameran apa ya, pameran eh, pariwisata dan juga travel gitu ya di Sun Plaza. Jadi konsumen itu kan maunya yang murah, yang bagus ya. Jadi cari promo, cari harga promo itu juga salah satu consumer behavior. Oke? Jadi cocok ya ini yang teks nomor satu ini cocok nih untuk apa ya? Untuk teks type akademik gitu ya. Kalau yang kedua cocok nggak kira-kira? The romance of travel has always fascinated me, and our recent trip to Thailand lived up to expectation. We flew from Dubai, and after a comfortable flight, arrived in Bangkok just as the sun was rising. Our stay in the city lasted only a couple of days before we set off for the hill country around Chiang Mai. Oke ya, ini kira-kira teks akademik nggak nih kira-kira nih? Oke, kurang tepat ya. Jadi ini bukan teks akademik, ini seperti kayak personal diary ataupun juga blog ya dari pecinta wisata gitu ya. Jadi ini kurang cocok lah dipakai untuk menjadi rujukan ya untuk teks akademik. Ini kan hanya
kisar tentang pengalaman dan juga perasaan dia ketika melakukan perjalanan wisata ya. Ini dia katanya ke Thailand dari Dubai. Oke, kemudian ya comfortable flight ya tiba di Bangkok ya ketika matahari mulai terbit dan lain sebagainya. Jadi ini kurang ya. Jadi kurang tepat itu untuk teks untuk apa ya teks akademik ya. Kalau nomor tiga, ini gimana nih nomor tiga? Holiday trips to Antarctica have quadrupled in the past decade, and last year, more than 46,000 people visited the landmass and surrounding the ocean. Bla bla bla, gitu ya. Jadi lumayan juga nih, kita dapat pengetahuan baru nih tentang perjalanan wisata ke Antartika. Wah, ini salah satu benua terdingin ya di Antartik Kutub Utara. Oke, katanya have quadruple. Wah, ini apa nih kira-kira ini ada sebuah kata yang artinya apa nih? Quadruple. Mungkin ada familiar dengan kata single, double, triple, quadruple. Oke, single tunggal, double ganda, triple meningkat 3 kali lipat ya, quadruple 4 kali lipat. Kalau 5 kali lipat apa ya? Quintuple, sextuple. Coba ada cek ya di Google ya. Jadi katanya perjalanan wisata ke Antartika itu meningkat 4 kali lipat ya 10 tahun terakhir dan tahun lalu ada 46.000 orang mengunjungi benua Antartika gitu lah ya. Ini kira-kira ada kutipan nggak nih kira-kira? Is there any citation from this text? Oke, kalau ini nih kayak apa ya? Kayak newspaper or magazine article saja ya. Jadi kelemahannya itu biasanya ya bisa saja subjektif, datanya juga nggak disebutkan secara pasti ya karena tidak disebutkan kutipannya ya tapi bisa saja sih oke this newspaper or magazine article can be used as your source ya to support your study in tourism marketing ya jadi ini ada pengalaman berwisata ke benua Antartika boleh saja ya. Oke, next kita ke yang keempat. So this is possibly ya, it can be used for your references or your sources. Ya, kalau ini gimana? Oke, jadi langsung aja ya. Kalau ngeliat-ngeliat ini dalam kurung ini kan template-nya APA ya, American Psychological Association untuk mensitasi ataupun juga membuat kutipan-kutipan. Ya, jadi ini juga bisa digunakan sebagai sumber bacaan untuk teks akademik ya karena juga em, apa ya mengemukakan hasil penelitian dan juga sitasi. Seperti itu ya contohnya ya. Adik-adik nanti juga bakal nulis skripsi itu biasanya juga harus pilih-pilih tuh sebagai sumber bacaannya. Oke, langsung kita lihat. Ya, jadi yang namanya teks akademik itu dia punya yang namanya fitur ataupun juga karakter. Udah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi katanya ini ada formal vocabulary. Kosakatanya itu enggak yang casual, yang santai-santai, yang umum-umum gitu. Misalnya ini ada the marketing planning process. Wow. The extent of political economic dependency. Waduh. Jadi seperti itu ya vocabulary untuk yang academic text. Kayak misalnya saya pernah bilang kemarin membeli. Biasanya apa itu membeli? Buy gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk academic text yang agak lebih high order of thinking, enggak ya? Oke, jadi kita menggunakan istilah purchase misalnya seperti itu. Ataupun juga kata explain, menjelaskan, menerangkan, bisa diganti dengan kata elaborate, ataupun juga elucidate, dan lain sebagainya. Use of references, tadi ada penggunaan rujukan, ya penulisannya. Kemudian ada impersonal style. Jadi biasanya kalau apa ini ya, academic text ini, dia kalimat pasif gitu ya. Jadi tanpa penyebutan siapa yang menyebutkan. Kayak misalnya mana ya? Mana nih? Hmm, 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 hmm.
Bisa dilihat. Nah, ini deh. Misalnya nih ya. It has also been it has also long been recognized that the political economic relationship of a nation. Oh, panjang banget ya. Jadi ini juga berkaitan juga dengan fitur academic text yang berikutnya ya. Katanya pakai long and complex sentences. Saya bacanya aja sesak napas nih. Jadi gabungan dari beberapa klausa-klausa. Ya, jadi tadi ada impersonal style dan juga long and complex sentences. Oke, kemudian tadi yang kedua kan tujuan pembelajarannya itu adalah agar adik-adik bisa menemukan sumber bacaan yang tepat ya. Jadi kalau tadi yang pertama kita ngomong tentang text type, academic text itu seperti apa, misalnya satu formal vocabulary, kemudian tadi ada impersonal style, long and complex sentence ya. Jadi kalau ini jenis-jenis teksnya dan juga keuntungannya. Ya. Boleh pakai textbook ya, dapat dari textbook gitu. Katanya textbook itu written for student, jadi memang ditulis untuk mahasiswa, tapi katanya bisa saja terlalu general kalau textbook ya. Dari website, wah saya juga suka nih. Kalau zaman saya kuliah dulu, saya bisa download secara free banyak sekali buku textbook ya e-book itu dari Gigapedia, tapi sekarang sudah di take down ya. Website itu biasanya up to date gitu. Tapi kadang-kadang ada juga website yang unreliable ya, yang nggak bisa dipercaya juga. Itu advantage and disadvantage. Kalau jurnal, wah ini saya suka sekali nih ya. Kalau misalnya kita menulis akademik tuh biasanya juga merujuk ke jurnal. Oke, apakah disadvantage-nya? Coba adik-adik pikirkan ya. Official report. Ini di fakultas saya kan ada dua, hubungan internasional dan pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalau yang anak-anak hubungan internasional tuh biasanya dari official report tuh data-datanya mereka dapatkan ya. Jadi datanya sangat spesifik dan juga bisa dipercaya. Newspaper and magazine article. Tadi ya, kayak misalnya tentang holiday trip to Antarctic, it's one of the example of the newspaper and magazine article. Memang easy to read ya, enak dibaca, gampang dipahami, bahasanya juga simple gitu ya. Tapi kadang-kadang disadvantage-nya yang nggak bisa itu ya, bisa saja subjektif ya, pemikiran pribadi dari perspektif seseorang dan sumbernya kita tidak bisa dapatkan. Oke, ebook. Wah, ebook ini juga easily to access sekarang kalau tahu ininya, kalau tahu linknya. Tapi ada juga banyak yang berbayar ya dari ebook. Kalau disadvantage-nya kalau saya sih ini ya, em, perlu waktu. It takes time for me to adjust or to adapt my side. Yes, sometimes when we read directly from the screen, it's not comfortable. Okay, so I prefer to read the printed textbook than the ebook. Yeah, but now I think I'm get used to it. Like, sudah mulai terbiasa ya. Oke, nah ini beberapa contoh dari apa ya sumber akademik. Bisa books ya seperti ini citasinya, penulisannya jurnal seperti ini. Kalau misalnya jurnal ya, jadi biasanya dia di apa terbitan mana gitu. Ini penulisnya, kemudian ini judulnya, dan juga ini di jurnal artikel dari Science, ya terbitan halaman ya. Ini kalau website ya, websitenya, kemudian HTML dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah mendapatkan informasi itu dari library ataupun juga perpustakaan. Kalau zaman saya dulu, kita harus ke perpustakaan secara physical, kemudian kita juga cari bukunya, harus baca manual gitu ya, katalog-katalognya. Tapi sekarang sudah lebih gampang karena ada yang namanya virtual ya. So you can visit the library virtually as long as you have the account and login account. Then you can also
Search for the book by inputting the keyword. Jadi katalognya juga katalog online. Kayak misalnya nih, katanya dia didapat tugas untuk menulis esai tentang practical limit on the height of tall building. Ya, jadi suruh cari informasi nih tentang kira-kira batas dari ketinggian gedung-gedung itu seberapa ya. Jadi illustrate your answer with reference to some recent skyscraper. Wow, skyscraper. Bangunan pencakar langit gitu ya, skyscraper. Kalau di Medan ada nggak ya? Do we have a skyscraper? I think we have already ya. Kayak misalnya di dekat apa ya lapangan Merdeka sudah banyak itu apartemen yang sangat tinggi sekali sampai ratusan lantai seperti Hotel JW Marriott ya. Oke, dan di surrounding. Oke. Kemudian ini bisa jangan lupa ya mengetik keyword itu sangat penting sekali. Jadi nanti dia akan di apa ini ya, akan direkomendasikan ke beberapa bacaan kalau kita mengetik ataupun juga memasukkan menginput keyword yang tepat. Oke, seperti itu ya. Oke, adik-adik bisa baca sendiri ini beberapa rekomendasi buku yang muncul ketika mengetik keyword tersebut ya tentang skyscraper ataupun juga tall building. Kira-kira yang mana nih yang cocok ya untuk membuat essay tersebut? Ya coba adik-adik baca sendiri ya. Dan yang terakhir ini informasi saya berikan ke adik-adik tentang our online library at Potensi Utama University. So I would like you to visit our online library and I would like you to give a comment. Yeah. How do you feel when you experience exploring the collection of the electronic book provided by our campus library? Oke, ya. Nanti coba diketik dong di kolom komentar ataupun juga di add link kita pengalaman adik-adik ketika mengunjungi online library kita ya dan buku apa yang adik-adik baca di sana. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for attending the online English class ya di Academic Reading and Writing with Mia Sari. So see you in another episode. Assalamualaikum. Ngobras ngobrol bareng Asari.